Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, duduk sejenak, mengecas keimanan kita, mengecas ketakwaan kita. Sebagaimana tubuh butuh asupan, maka hati kita, rohani kita juga butuh asupan, dan asupannya adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, dan itu semua terkumpul di dalam majelis ilmu. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustad Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berada di pembahasan akhir daripada bab, yaitu berkaitan dengan hati, keadaan hati dan macam-macamnya. Kita telah sampaikan kurang lebih ada 4 pembahasan inti di dalam bab ini, yaitu pembahasan berkaitan dengan keadaan hati. Maka kita dapati di tiap-tiap manusia ada yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari fitnah syubhat, selamat dari fitnah syahwat. Dan kita dapati yang kedua, ada orang yang memiliki hati yang mati, yang tidak ada lagi kehidupan di dalamnya, tidak mengenal Allah, bahkan dia di dalam kesehariannya berdiri di atas syahwat, berdiri di atas hawa nafsu, dan tidak lagi memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ada hati yang sakit, yaitu hati yang terombang-ambing di atas ketaatan dan di atas kemaksiatan. Terkadang dia sadar, terkadang dia juga tidak sadar. Terkadang dia taat, terkadang dia terlena, tergantung bagaimana kuatnya godaan yang datang. Apakah hatinya bisa membela, membentengi diri, ataukah dia kalah dengan godaan-godaan yang datang. Kemudian kita juga telah sebutkan celah yang paling dimasuki oleh syaitan menggoda manusia adalah hati-hati manusia. Syaitan selalu memberikan waswas, selalu memberikan bisikan-bisikan, godaan-godaan, dan syaitan paham bahwasanya inti daripada seseorang baik dan buruknya dia itu adalah hatinya. Maka syaitan langsung menyerang ke hati, dia tidak menyerang fisik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ala wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di setiap diri-diri manusia terdapat segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik segumpal daging tersebut maka baik yang seluruhnya, dan apabila buruk, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila buruk segumpal daging tersebut maka buruk seluruh perkara orang tersebut. Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati yang ada pada diri manusia. Maka baik tidaknya seseorang itu akan kembali bagaimana keadaan hatinya. Oleh karena itu, celah yang paling dimanfaatkan sebagai sarana untuk menggoda manusia yang dilakukan oleh syaitan, oleh iblis, adalah melalui hati-hati manusia.
Terus kemudian kita telah sebutkan beberapa poin-poin yang mana itu merupakan perkara yang sering dimanfaatkan oleh syaitan, ya, di mana ada marah, ada hawa nafsu, hasad, iri dengki, tamak, berlebihan dalam segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan makan dan minum, terburu-buru di dalam melakukan sesuatu, entah itu ibadah atau urusan yang lainnya, takut akan miskin, takut akan kehidupan yang belum terjadi, bakhil, pelit, terlalu fanatik kepada mazhab tertentu dan menghina atau bahkan merendahkan yang berselisih pendapat dengannya, kemudian menjadi orang yang suka berburuk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada sesama makhluk, dan masih banyak lagi. Terus kemudian kita telah sebutkan juga di hati-hati manusia itu ada yang hitam, ada yang putih. Hati yang hitam itu adalah hati tatkala ditimpa fitnah, dia langsung menerima fitnah tersebut, membiarkan fitnah tersebut masuk. Adapun hati yang putih itu adalah hati yang tatkala fitnah menghampirinya, dia tidak membiarkan fitnah tersebut masuk. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تسير على قلبين على الأبيض مثل الصفا فلا تدره فتنة. Kemudian wal akhar aswadu murbadan kalkuzi mujahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Nabi SAW mengatakan, tidak ada dari manusia kecuali fitnah. Fitnah akan mendatanginya sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Jadi setiap kita akan didatangi oleh fitnah. Dan tatkala kita membahas sebuah fitnah, maka fitnah itu tertumpuk atau terkumpul kepada dua hal, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Maka hati mana saja yang menerimanya, membiarkan dia masuk, maka akan dititikkan hitam di hati tersebut. Tapi ada juga hati yang putih. Kapan? Tatkala ada fitnah-fitnah yang datang, maka dia menolaknya, tidak membiarkan fitnah tersebut masuk, tidak menerimanya. Maka kata Nabi SAW, jadilah pada diri manusia ada dua hati, ada yang putih bersih dan ada yang hitam legam. Kemudian kita juga telah membahas berkaitan dengan fitnah syubhat. Maka pada intinya fitnah syubhat itu berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan kerancuan, berkaitan dengan pemahaman, ya, keraguan di dalam sesuatu yang harus diyakini atau meyakini sesuatu yang salah. Itu adalah perkara berkaitan dengan fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat itu berkaitan dengan keduniaan. Seseorang terlalu terlena dengan harta, seseorang terlalu terlena dengan jabatan, seseorang terlalu ambisi kepada perkara-perkara dunia, popularitas dan sebagainya. Itu dia berkaitan dengan fitnah syahwat. Jadi kita bisa bagi dua. Fitnah syahwat itu berkaitan dengan keduniaan, berlebihan di dalam menginginkan sesuatu, tidak lagi memandang halal dan haram. Adapun fitnah syahwat pada umumnya itu berkaitan dengan keyakinan seseorang di dalam beragama, keimanan seseorang, atau mungkin berkaitan dengan sesuatu yang meragukan dia dalam agama. Ada sesuatu yang harus diimani, ternyata dia ragukan, atau ada sesuatu yang tidak pantas diimani atau diyakini, dia yakini. Maka berkaitan dengan itu semua, itu adalah perkara yang berputar di dalam ranah syubhat. Kemudian telah dijelaskan juga di halaman 67, fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan. Jadi fitnah syahwat membuat rusaknya niat dan tujuan. Kenapa bisa terjadi? Karena tatkala seseorang sudah menuruti syahwatnya, terfitnah dengan fitnah syahwat. Contohnya saja, seseorang yang terlalu gila dengan jabatan, terlalu gila dengan popularitas. Ada mungkin kita tidak usah ambil contoh terlalu jauh, yang terjadi aja di Indonesia. Ada sebagian orang dia zahirnya berbuat kebaikan. Misalnya dia nyumbang karpet masjid. Ini ibadah.
Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya harusnya ikhlas karena dipakai salat. Semua orang yang memakai salat karpet tersebut pahalanya mengalir kepada dia. Tapi karena dia sudah terfitnah dengan fitnah syahwat, ingin mendapatkan jabatan, taruhlah yang mengeluarkan itu adalah caleg. Jadi akhirnya yang harusnya ikhlas kepada Allah rusak niat dan tujuannya karena dia menuruti fitnah syahwat. Tatkala dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan lagi karena Allah, tapi karena ingin didukung, ingin mendapatkan suara, ingin mendapatkan pengikut, ingin mendapatkan massa. Akhirnya rusak niat dan tujuannya. Dan yang paling parahnya lagi, setelah dia tidak terpilih, tidak mendapatkan yang menjadi niat dan tujuannya, dia tarik kembali karpet tersebut. Karena kita tidak pungkiri karpet ini mahal. Luar biasa. Saya ada musola di rumah, itu baru setengah. Kita bangun musola itu 10 kali 8 meter kurang lebih. Baru setengah masjid aja, setengah musola tersebut itu sudah 20 juta karpetnya saja. Besar artinya. Ini aslinya kalau ikhlas karena Allah ini pahalanya banyak ini. Tapi gara-gara sudah terfitnah dengan fitnah syahwat, gila popularitas, gila jabatan, rusak niat dan tujuannya. Tidak tercapai, uang sudah keluar, yang bermain kali-kalian diambil kembali karpet tersebut. Dan saya ngomong ini fakta. Antum cari di YouTube, klik karpet ditarik kembali, itu muncul beritanya. Nah, artinya itulah dia, fitnah syahwat itu merusak niat dan tujuan seseorang. Adapun fitnah syubhat itu merusak ilmu dan keyakinan. Bagaimana bisa merusak ilmu dan keyakinan? Contohnya, apa yang menimpa orang-orang Khawarij. Orang Khawarij, kalau dipikir, mereka hafal Quran, mereka mengerti ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka kena syubhat gara-gara tidak menyandarkan atau mengembalikan kepada pemahaman yang benar. Contohnya orang-orang Khawarij, mereka mengatakan melalui ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Dan mereka memahami dengan akal mereka, mereka memahami bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Akhirnya mereka mengkafirkan pemerintah. Bukan hanya pemimpinnya, mereka kafirkan semua orang-orang yang ada di jajaran pemerintahan. Bukan hanya orang-orang yang ada di jajaran pemerintahan, mereka kafirkan semua masyarakat yang tidak memberontak. Ini kan parah sekali. Terus kemudian mereka juga kena syubhat. Di antara syubhat mereka, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Pelaku dosa besar itu kafir. Padahal pemahaman yang benar, semua dosa selain kesyirikan itu kembali kepada masyiatullah, kembali kepada kehendak Allah. Allah akan ampuni apa tidak. Adapun dosa kesyirikan sudah jelas, tapi dosa sebesar apapun selain kesyirikan tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah. Apabila Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Apabila tidak, maka tidak. Tetapi orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Akhirnya ini berefek buruk, mengkafirkan banyak kaum muslimin gara-gara maksiat dosa yang dia lakukan, dan ini merupakan keyakinan yang salah. Makanya kita katakan di sini, fitnah syahwat itu merusak niat dan tujuan, fitnah syubhat itu merusak ilmu dan keyakinan. Kemudian di pembahasan yang paling akhir di halaman 70, di sini disebutkan dua penyakit hati, ya. Penyakit hati itu ada dua macam, atau mungkin kita bisa sederhanakan agar bisa lebih dipahami. Intinya di sini diberikan pemahaman oleh penulis buku ini bahwasanya orang yang tertimpa fitnah, baik itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat, itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang bersangkutan seketika itu tidak merasakan sakit apa-apa. Dia kena fitnah syubhat, dia kena fitnah syahwat, dia nggak merasa apa-apa. Dan inilah jenis penyakit orang-orang terdahulu, yang mana itu merupakan berputar kepada penyakit kebodohan, penyakit syubhat, keraguan-raguan, serta penyakit syahwat. Ini yang pertama. Jadi ada jenis orang tatkala terkena fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, dia nggak merasa dia itu kena fitnah, dia nggak merasa dia sakit padahal dirinya sakit. Dan ini keadaan yang sangat parah.
Dia sudah berada di jalan yang salah, tapi dia tidak merasa dia berada di jalan yang salah. Kemudian yang kedua, di halaman 71, ada orang yang tatkala terkena fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, itu masih terefek dan dia masih merasakan efeknya pada dirinya. Masih menimbulkan sedih, masih menimbulkan gundah gulana, kan perkara maksiat seperti itu. Tatkala dikerjakan menimbulkan rasa resah, berpengaruh kepada kegiatan produktifnya seseorang. Nah, ada orang yang seperti itu, dan ini masih mending daripada keadaan orang yang pertama. Tatkala dia terkena fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, dia nggak merasa apa-apa. Yang kedua ini dia masih merasakannya, dia masih tahu kayaknya ada yang nggak beres. Tatkala melakukan sesuatu dari kemaksiatan, nggak tenang hidupnya. Makanya seringkali ada yang bertanya di majelis ilmu atau mungkin bertanya secara khusus tentang kemaksiatan yang dia lakukan, maka itu tipe orang yang kedua. Ustadz, saya melakukan ini jujur saya tidak tenang. Maka alhamdulillah dia masih merasakan efek buruknya. Dan ini lebih mending daripada orang yang tidak merasakan sama sekali. Maka disebutkan di sini golongan yang pertama yang tidak merasakan sama sekali efek buruk dari fitnah yang dia ada di dalamnya, itu sama seperti orang yang bodoh tentang agama. Orang yang sudah bodoh tentang agama, orang yang sudah jahil, sudah tahu dia berada di atas kesalahan, sudah tahu dia berada di dalam perkara yang salah, tapi dia nggak mau kembali ke yang benar. Dia tahu dia bodoh, tapi dia nggak mau belajar. Ya, dia tahu itu perbuatan yang tidak benar, dia nggak mau peduli. Itu diantara contoh orang yang ketika terkena fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, dia tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena dari dirinya sendiri sudah masa bodoh. Bukankah Nabi SAW bersabda, alam yakun shifa'al 'iyyis su'al? Bukankah obat kebodohan itu adalah bertanya? Tetapi orang yang sudah terkena fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, kemudian dia sudah ada tingkatan tadi. Orang yang pertama tidak lagi berefek apa-apa kepada dirinya, jangankan mau bertanya, dikasih tahu aja mereka tidak ngerti. Bahkan kita sadarkan, kita nasihati, mereka marah-marah. Maka jenis orang yang pertama ini, apa yang bermanfaat bagi mereka? Bagaimana cara menyadarkan mereka? Hidayah dari Allah. Ada orang yang kita sadarkan, gak boleh begini pak, maksiat begini, gak boleh minum minuman keras, gak boleh minum khamar, dalam Islam dilarang. Apa jawaban mereka? Orang minum minuman keras mati, gak minum mati, lebih baik minum sampai mati. Kau mau apa? Ini susah banget orang ini, gak ada lagi merasakan efek buruknya itu. Sebagian orang tatkala kita nasihati, perkara ini gak benar, keyakinan seperti ini salah, yang mereka balas bukan mereka malah sadar, enggak. Mereka mengatakan, kamu tuh baru anak kemarin, kamu itu baru anak kemarin sore, kami ini sudah lebih banyak makan garam. Wah, berat sudah ini. Hidayah sudah yang bermain di sini. Dan tidak ada tugas kita kecuali hanya menyampaikan hidayah di tangan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, wa innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai atau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Maka sudah, kalau ketemu orang yang seperti ini, perbanyak doakan hidayah, perbanyak doakan mendapatkan petunjuk. Sudah, kita hanya menyampaikan tugas kita. Terus kemudian orang-orang yang tipe pertama ini yang gak merasa kalau dia itu sakit hatinya, padahal dia terkumpul penyakit begitu banyak, seringkali juga menimbulkan sifat sombong. Ya, tadi kita katakan itu, tatkala dinasihati nggak mempan. Dan Nabi SAW mengatakan, sombong itu bagaimana? Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kapan seseorang itu menolak kebenaran, itu sombong. Kapan seseorang itu meremehkan, merendahkan manusia, itu sombong. Nah ini dia, orang yang sudah tipe pertama ini, kita nasihati kebenaran, mereka nggak terima. Malah kita dibalas dengan balasan yang menyakitkan. Tapi ya sudah, hidayah di tangan Allah. Kita hanya nyampaikan, sudah, tidak ada yang bermanfaat bagi mereka kecuali Allah berikan mereka hidayah. Itu sudah. Ya. Maka
kita doakan orang-orang yang berada di tipe yang pertama, dan kalau ternyata dari keluarga kita yang ada seperti tipe yang pertama, kedepankan akhlak yang mulia, kedepankan muamalah adab-adab islami, sembari kita terus doakan, karena kita tidak putus asa, karena doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Terus kemudian disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan selainnya yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Artinya apa? Ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan Islam yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan orang yang selamat siapa mereka? Adalah jalannya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak doa, ya, perbanyak doa. Tadi kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah, dan kita juga jangan lupa perbanyak doa. Kita berada seperti ini sekarang di atas pemahaman yang benar, di atas jalan ketaatan. Kita nggak ada jaminan istiqamah sampai kita meninggal dunia. Tidak ada jaminan tahun depan kita masih bisa seperti ini. Tidak ada jaminan kita bisa sampai akhir hayat terus istiqamah sholat. Nggak ada jaminan. Maka dari itu Nabi SAW selalu berdoa, dan di antara doa beliau banyak ucapkan adalah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa beliau banyak membaca? Beliau mengatakan, innal quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Allah membolak-balikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Artinya apa? Kita minta agar Allah teguhkan kita di atas ketaatan kepadanya. Terus kemudian golongan yang kedua ini yang lebih mending daripada yang pertama. Dia masih mendapatkan efek buruk dari fitnah yang masuk ke dalam hatinya, entah itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Maka tugasnya bagaimana? Maka sama, tugasnya adalah berkuat diri dengan benteng-benteng zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian juga ada la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, dan juga masih banyak lagi. Intinya para hadirin sekalian, perkuat benteng zikir kita dan doa kita kepada Allah, dan yang paling efektif adalah menjaga zikir pagi dan petang, karena di situ sudah mengandung kebaikan yang kita butuhkan di dunia dan juga di akhirat. Terus kemudian berkaitan dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat, apa obatnya? Ini yang terakhir kita bahas. Apa obatnya? Kita semua sudah paham, setiap manusia didatangi dengan fitnah itu. Dia didatangi fitnah syubhat, dia didatangi fitnah syahwat. Apa obat penawarnya nih apa? Tapi kembali lagi, tadi ada orang yang menerimanya, ada orang yang berusaha membentengi hatinya agar tidak masuk fitnah tersebut. Tapi secara umum semua manusia didatangi dengan dua fitnah ini. Maka apa penawarnya? Apa obatnya? Disebutkan halaman 76. Penawarnya dan obatnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia,
sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Apa itu? Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla, dari Rabbmu. Apa fungsi Al-Quran? Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka fitnah syahwat, fitnah syubhat, obatnya adalah dengan senantiasa kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Disebutkan juga dalam sebuah hadis, tidak ada di buku ini, Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Nabi SAW bersabda, "Aku telah meninggalkan bagi kalian wahai manusia dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berpeganglah kepada Al-Quran dan sunnah. Dan di mana kita dapatkan itu semua? Kita dapatkan melalui majelis ilmu. Makanya kita tidak heran Nabi SAW bersabda berkaitan dengan majelis ilmu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Orang yang senantiasa istiqomah di majelis ilmu, dia akan mengenali mana kebenaran, mana kebatilan, mana yang hak, mana yang syubhat, dan dengannya akan semakin mudah langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita singkat, fitnah syahwat dan fitnah syubhat bisa terobati dengan seseorang kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan itu semua didapati melalui majelis ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, terakhir Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di halaman 78, "Faman lam yashfihil Qur'an fala syafahullah, wa man lam yakfihi fala kafahullah." Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa tidak dicukupkan dengan Al-Quran, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, berpegang teguhlah kepadanya, maka niscaya kita akan berselamat dari fitnah syubhat, dan kita akan mendapatkan wejangan nasihat berkaitan dengan kehidupan ini, dan kita bisa terhindar dan terselamatkan dari fitnah syahwat. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang keempat, berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit secara spesifik. Bagaimana sih orang itu kalau memiliki hati yang sehat? Bagaimana sih kalau orang itu ternyata hatinya sakit? Kita perlu mengetahui agar kita bisa menjadi orang yang memiliki hati yang sehat atau selamat, dan terhindar jangan sampai menjadi orang yang memiliki hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Nah, demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Ada benaran dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.